Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma Adriana yang saya hormati atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Lutfia Nurrahma sebagai Junior Auditor di KAP Desrandes Muhammad Audi Prasetya dan Rekan yang ditugaskan untuk mengaudit akun utang biaya pada PT Wahana Eka Setia untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil audit beserta kertas kerja yang disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan prosedur, hingga kesimpulan audit. Sebelum memasuki ketemuan spesifik, izinkan saya untuk menjelaskan landasan teori yang menjadi pedoman ini. Apa itu utang biaya? Nah, utang biaya merupakan kewajiban lancar perusahaan yang timbul karena perusahaan telah menerima manfaat atas suatu jasa atau barang, namun belum melakukan pembayaran pada tanggal laporan posisi keuangan. Saya mengidentifikasi beberapa risiko inherent yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah risiko atas salah saji karena estimasi yang digunakan. Lalu yang kedua adalah risiko kelalaian pencatatan utang yang seharusnya diakui. Lalu yang ketiga adalah risiko ketidaktepatan, periode pengakuan, beban, dan utang. Lalu yang keempat adalah risiko kesalahan alokasi ke departemen yang tepat. Dalam pengauditan ini, saya mengacu dasar hukum dan standar akuntansi. Pada yang pertama adalah SAK etap untuk pengakuan dan pengukuran utang, lalu yang kedua adalah PSA 330, yakni tentang tanggapan auditor atas risiko yang dinilai. Lalu yang ketiga adalah PSA 500 mengenai tentang bukti audit, lalu yang keempat adalah kode etik akuntan Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tahapan audit tentang utang biaya. Nah, yang pertama adalah perencanaan audit, yakni menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan kriteria audit, serta mengidentifikasi resiko-resiko yang terkait dengan utang biaya. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data, yakni mengumpulkan data tentang utang biaya seperti faktur, kontrak, dan dokumen lainnya, serta memverifikasi keakuratan dan kelengkapan data dari utang biaya. Nah, lalu yang ketiga adalah analisis data. Nah, ini tuh menganalisis data utang biaya untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau penyimpangan, serta mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan standar akuntansi. Lalu yang keempat adalah pengujian kontrol internal, yakni menguji kontrol internal yang ada untuk memastikan bahwa utang biaya telah diproses dengan benar dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam kontrol internal. Lalu yang kelima adalah pengujian substansi, yakni menguji substansi utang biaya untuk memastikan bahwa utang biaya telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi, memverifikasi keakuratan dan kelengkutan utang biaya. Lalu yang keenam adalah evaluasi hasil audit, yakni mengevaluasi hasil audit untuk menentukan apakah utang biaya telah diproses dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan adanya perbaikan. Lalu yang ketujuh adalah laporan audit, di mana membuat laporan audit yang berisi hasil audit dan merekomendasikan akan adanya apabila terdapat perbaikan. Lalu dalam melaksanakan audit ini, saya menggunakan berbagai sumber informasi dari perusahaan. Yang pertama adalah mengenai dokumen utama. Yang pertama pada dokumen utamanya adalah neraca bagian liabilitas PT Wahana Eka Setia per 31 Desember 2021 dan 2022. Di sini dapat terlihat bahwasannya utang biaya pada tahun 2022 saldo dari neracanya adalah Rp7.766.058. Lalu pada tahun 2021, yakni tahun lalu, terdapat saldo Rp29.615.055. Dan dokumen utama yang kedua adalah saldo buku besar bagian akun utang biaya dari
perusahaan dengan kode rekening adalah 2.1.3 dengan nama rekening utang biaya, bahwasanya pada tahun 2022 itu terdapat saldo 7.766.058 rupiah, dan pada tahun 2021 yakni tahun lalu ada saldo 29.615.055 rupiah, dan ada juga rincian utang biaya dari klien atau bukti pendukung. Lalu selanjutnya pada informasi dan bukti yang saya gunakan, ada juga bukti-bukti pendukung. Yang pertama itu adanya rincian utang biaya. Nah, di sini itu rincian utang biayanya itu terkait jenis biaya seperti beban administrasi umum lain-lain perbaikan kantor sebesar Rp3.011.060, lalu juga ada beban pemasaran lain-lain servis kendaraan sejumlah Rp1.800.000, lalu juga ada listrik PLN, air PDAM, dan telepon PT Telkom sebesar Rp1.600.000 dengan estimasi biayanya itu tiap bulan sebesar Rp2.400.000 dalam periode beban dari tanggal 10 sampai tanggal 10 berikutnya. Dan ada juga gaji, insentif, dan lain-lain yang belum dibayar, seperti direktur utama itu terdapat jumlah 200.000, lalu direktur itu 655.000, dan manajer pemasaran ada 500.000. Lalu yang kedua, bukti pendukungnya adalah bilet giro nomor BM 199759 untuk servis kendaraan dan bukti pembayaran setelah tanggal neraca. Di sini itu tanggal dikeluarkannya adalah 29 Desember 2022 dan dapat dicairkan pada tanggal 12 Februari 2023 dengan senilai 1.800.000. Lalu selanjutnya, adapun juga rincian data tagihan dan alokasi beban administrasi umum ini terdapat dari pada tahun 2021 dan 2022 dari bulan November 2021 sampai dengan Desember 2022. Lalu selanjutnya ada pun juga rincian data tagihan dan alokasi beban pemasaran yang sama, yakni pada untuk tahun 2021 dan 2022 dengan rekening banknya itu dari November 2021 sampai Desember 2022, yang nantinya rincian data tagihan dan alokasi ini akan digunakan untuk dibuat sebagai acuan pada kertas kerja utama indeks H2. Nah, lalu saya juga telah menerapkan prosedur substantif sesuai dengan program audit. Yang pertama adalah keakuratan catatan, yakni mencocokkan saldo neraca, buku besar, dan juga catatan pendukung utang biaya. Lalu yang kedua adalah keberadaan dan utang. Nah, di sini itu saya juga telah meminta daftar-daftar utang biaya pada perusahaan dan telah memeriksa pembayaran setelah tanggal neraca atau subsequent payment, yakni utang biaya oleh perusahaan. Lalu yang ketiga adalah kelengkapan. Nah, kelengkapan ini dengan menelusuri beberapa dokumen pendukung transaksi timbulnya utang biaya. Lalu yang keempat adalah penilaian dan alokasi yang memeriksa adanya kemungkinan utang biaya yang tidak tercatat atau unrecorded liabilities. Lalu yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan, yakni dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan dengan SAK dan mempertimbangkan materialitas, jumlah, dan kebijakan akuntansinya. Berikut bagaimana proses pengisian kertas kerja yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah kertas kerja utama indeks H. Di sini yang pertama itu saya melakukan pengisian indeks H yang di sini, lalu juga memberikan judul kertas, yakni utang biaya,
dan tahun sesuai dengan pedomannya yakni 31 Desember 2022. Lalu mengisikan pada keterangan yakni akun utang biaya dan mengisi saldo per bukunya serta saldo tahun lalunya itu sesuai dengan saldo buku besar pada dokumen utama yang telah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Dan saya juga memberikan paraf serta tanggal selesai pengerjaannya dan memberikan tick mark pada saldo per buku saldo tahun lalu serta memberikan keterangan mengenai tick mark tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengisian kertas kerja utama indeksa. Di sini yang pertama adalah memberikan indeks sesuai dengan pedoman dan memberikan jurnal serta memberikan tanggal sesuai dengan pedomannya. Lalu melakukan analisis atau telaah pada rekening-rekening tagihan telepon dari PT Telkom, listrik PT PLN, dan air PDAM yang jumlahnya telah dialokasikan untuk beban administrasi umum dan beban pemasaran, serta untuk menghitung besarnya beban telepon real pada bagian tahun 2022. Nah, khususnya untuk menghitung besarnya utang biaya telepon listrik dan air per 31 Desember 2021 dan 2022 itu harus dilakukan perhitungan akrual dengan pendekatan proporsional jumlah hari pemanfaatan beban dengan rumus, yakni 20/30 dikali beban bulan Desember 2020 yang dibayar Januari 2023 atau pada jumlah alokasi untuk beban administrasi umum atau beban pemasaran. Lalu selanjutnya hasil dari akhir kertas kerja HI2 ini itu akan diselangkan juga ke kertas kerja laba rugi KKLR dan akan diberikan indeks silang KKLR yaitu beban administrasi umum dan beban pemasaran ya tepatnya yaitu di telepon listrik dan air dan melengkapi tick mark dan penjelasan sesuai prosedur yang telah diterapkan dan memberikan paraf serta tanggal selesai pengerjaannya. Nah, berikut ini adalah kertas kerja utama yakni indeks H2 yang telah saya kerjakan. Bahwasanya di sini itu sudah adanya indeks H2, lalu juga sudah adanya judul, tanggal, lalu juga adanya paraf dan adanya tanggal pengerjaannya. Dan saya juga telah memberikan tick mark serta memberikan keterangan dari tick mark tersebut. Nah, analisisnya itu hanya diberikan pada tahun 2022 saja, dikarenakan pada tanggal 2021 pasti sudah adanya penutupan buku dan yang perlu ditutup bukunya ini adalah pada tahun 2022. Oleh karena itu, yang adanya perhitungan analisis hanya pada tahun 2022. Dan pada Desember 2022 ini, pada beban administrasi umum maupun pemasaran dengan analisisnya adalah 20/30 dikali 1.200.000 yakni adanya 800.000. Nah, kenapa kok ini tuh harus dianalisis? Karena kan dia tuh periode bebannya itu dibayar 10 bulan 10 mohon maaf, kan dibayarnya itu pada tanggal 10 bulan ini sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, itu kan kalau di Desember itu di sini diasumsikannya itu biar cepat dan juga tidak sulit dalam perhitungan, yakni ada 30 tanggal ya. Dia ada 30 hari di mana kan 10, jadi kan Desember 10 Desember sedangkan ada 30 hari, maka sisanya itu ada 20 hari. Nah, sisanya ini 20 hari ini yang harus kita cari berapa data tagihan yang sebenarnya. Jadi tidak sampai ke Januari full yang kita bayar, tetapi hanya pada Desembernya saja, yakni 20 hari saja. Lalu selanjutnya adalah kertas kerja utama indeks H1. Yang pertama adalah mengisi indeks H1 dengan judul kertas kerja dan utang biaya dengan tahun sesuai dengan pedoman adalah 31 Desember 2022. Lalu adanya pembuatan kolom atau jenis utang biaya dan juga dengan jumlah rupiahnya. Seperti kolom yang sudah saya tunjuk ini.
Nah, lalu selanjutnya pada kolom yang pertama itu adanya ikhtisar pos-pos pengeluaran biaya yang masih menjadi hutang. Ini itu referensinya didapat dari rincian utang biaya yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai bukti dan juga informasi. Nah, jumlahnya masing-masing lalu yang dikomodir itu adanya jumlah masing-masing utang yang tercatat menurut perusahaan. Nah, jumlah ini nanti itu di total ke bawah dan total utang tadi itu akan dijadikan saldo audit. Nah, jumlah ini itu pun juga sudah ada pada rincian ataupun bukti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Tetapi pada bagian telepon listrik dan air itu kita sesuaikan pada analisis yang sudah saya lakukan pada indeks H2 di slide sebelumnya. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya perbaikan kantor itu ada jumlah Rp3.011.060 dan servis kendaraan itu ada 1.800.000 dan gaji karyawan ataupun staf itu ada 1.355.000 dan adanya telepon listrik dan air itu ada 1.600.000 dan saldo audit 31 Desember 2022 itu ada 7.766.60 rupiah, sedangkan pada saldo buku besar 31 Desember 2022 itu ada 7.766.58 rupiah. Dengan ini itu terdapat selisih yakni 2 rupiah. Nah, dan apabila telah dibandingkan saldo audit dan juga saldo buku besar perusahaan, apabila terdapat selisih material harus dibuatkan analisis dan juga jurnal penyesuaiannya. Nah, lalu juga melengkapi tick mark dan penjelasan sesuai prosedur yang telah diterapkan. Nah, di sini saya telah memberikan tick mark dan juga keterangan tick marknya. Lalu hasil dari kertas kerja utama H1 ini nanti akan diisikan dan disilangkan ke kertas kerja neraca atau KKN dan diberikan paraf serta tanggal selesai pengerjaannya. Lalu selanjutnya adalah kertas kerja utama indeks H. Nah, sekarang setelah saya melakukan perhitungan pada indeks H1 dan juga H2, saya bisa mengisi mengenai saldo peraudit dan juga net adjustment-nya. Nah, pertama adalah mengisi saldo peraudit itu sesuai dengan H1 yang telah saya hitungkan, yakni dari jenis utang biaya tadi, ada saldo perauditnya itu ada 7.766.060 rupiah dan adanya net adjustment-nya itu adalah 2 rupiah. Nah, apabila terdapat selisih material, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, serta juga harus melengkapi tick mark dan juga keterangannya. Di sini saya telah memberikan tick mark-nya dan juga keterangannya. Lalu juga saya juga telah memberikan paraf dan juga tanggal selesai pengerjaannya pada pengerjaan awal. Lalu selanjutnya kertas kerja neraca. Nah, di sini mengisi indeksnya yakni indeks O dengan judul kertas kerjanya adalah kertas kerja neraca dengan tahun sesuai dengan pedoman adalah per 31 Desember 2020 dan 2021. Nah, di sini saya mengisi saldo per audit serta dengan net adjustment-nya itu sesuai dengan H1 yang telah saya buat perhitungannya ya. Indeks H1-nya itu saldo perauditnya diketahui 7.766.060 rupiah dengan net adjustment-nya itu adalah 2 rupiah dan harus mengisikan ref yakni sesuai dengan sumber dokumen utama yang diambil yakni H1. Lalu selanjutnya ada kertas kerja laba rugi. Pertama adalah mengisi indeks, yakni indeksnya itu adalah indeks B dengan judul kertas kerjanya adalah perhitungan laba rugi dan laba tidak dibagi dan tahun sesuai dengan pedomannya adalah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2021. Isi saldo peraudit sesuai dengan indeks H2 yang sudah dibuat perhitungannya, yakni
di beban administrasi umum ini ada saldo auditnya itu 19.484.000 dengan net adjustment-nya itu 2.030.000. Nah, lalu selanjutnya di di beban pemasaran itu saldo auditnya itu ada 13.671.000, sedangkan di net adjustment-nya itu ada 2.035.000. Nah, di sini saya juga telah mengisikan ref sesuai sumber dokumen utama yang saya ambil, yakni di indeks H2. Berdasarkan hasil audit, berikut ringkasan serta adanya jurnal penyelesaian dan kertas kerja temuan saya. Dari perhitungan saya terdapat selisih saldo audit sebesar Rp7.766.60 dengan saldo bukunya Rp7.766.058, terdapat selisih Rp2. Sesuai dengan analisis materialitas, bahwasanya selisih Rp2 tidak material secara kuantitatif karena hanya 0,00026% dan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan dan tidak diperlukan adanya jurnal penyesuaian. Dan proses penyelesaian kertas kerja itu kertas kerja H1 telah diisikan ke kertas kerja neraca atau KKN, dan kertas kerja H2 telah disilangkan ke kertas kerja laba rugi atau KKLR, dan tikma dan juga penjelasan itu telah dilengkapi dari semua indeksnya. Lalu juga paraf dan tanggal penyelesaian telah diberikan di semua indeks ataupun kertas kerja. Maka kesimpulan dari audit yang telah dilakukan itu, utang biaya milik PT Wahana Eka Setia per 31 Desember 2022 telah dicatat secara wajar dalam semua hal yang material dan tidak ditemukan salah saji material baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta prosedur audit telah dilaksanakan sesuai standar profesional dan hukum yang berlaku. Dan saran saya sebagai junior auditor adalah untuk perusahaan itu mempertahankan sistem utang biaya yang telah berjalan dengan baik, lalu meningkatkan dokumentasi pendukung untuk utang estimasi, serta melakukan review berkala terhadap alokasi beban antar departemen. Demikian laporan hasil audit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu Fatma berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.